untuk dicintai gitu. Jadi kan bunda itu dicintai kalau orang yang lemah ketika kalau udah uyuin gitu kan, manja. Oke, Bunda, ulang ya Bun, seperti apa sih gitu kan Bunda pacaran sama Romi beda 3 tahun? Nyantai, Ya kan nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh. Berondongnya masih standar lah ya. Masih standar 3 tahun, 40 saya 43. Iya. Anda kenapa Anda ngiri sama saya? Bunda mah. Tapi Bunda sosoknya seperti apa? Ini lagi direkod Bun. Hah? Sosoknya Romi itu seperti apa sih di mata Bunda? Kenapa sampai kepincut gitu? Sosok Romi. Aku sih kenalnya emang udah lama gitu loh. Udah beberapa bulan lah. Yang aku sama ini ketemu, yang aku sama ini kontak. Ya dia sih sosoknya seorang laki-laki yang baik, yang bijak gitu aja. Yang care gitu aja, yang peduli itu aja sih, yang perhatian gitu. Artinya memang kemarin sendiri di acaranya Kak Eva baru ketemu apa memang sudah pernah? Baru ketemu apa kan? Enggak baru ketemu enggak, udah lama. Udah sering ketemu, maksudnya Baru publish. baru dipublish. Baru dipublish karena dengar kabar ada mantan membawa istrinya. Makanya aku bawalah dia. Panas. Tapi memang Tadinya gua nggak mau bawa, gua nggak mau tunjukin dulu Dia karena panas manja. Jadi dia bilang, yaudah gue publish sekarang. Kalau gue juga punya biar aku juga nggak terlalu dibawa-bawa berlarut dalam pernikahan dia dengan perempuan itu. Dia bilang akhirnya kalau gue udah punya kan biar perempuannya nggak cemburu-cemburu lagi sama saya gitu. Ya kali katanya dia bilang pelakor, tapi dia bilang pelakor cemburu sama mantan istri sah gitu loh. Katanya udah dia yang ngerebut, dia pula yang cemburu sama saya. Jadi emang dia pikir saya diam-diam nggak punya apa. Ya udah kita publish, kita tunjukin saja. di depan dia. Pas waktu itu kan pikir Mbak Benti ada hadir. Ternyata diumpetin di hotel. Dan nggak tahu Mbak Benti nggak hadir, makanya Bunda bilang oke, kalau gitu juga aku ibaratnya tuh aku juga udah punya seseorang, walaupun selama ini aku nggak tunjukin. Jadi aku kan orangnya tipikal orang yang nggak mau terlalu mengumbar segala sesuatu belum pasti, kata Bunda. Tapi karena mungkin Bunda lagi panas juga dengar Mas Kiwil bawa Benti ke Bali, bahkan dia nanya sekasa, Pak kamu bawa Benti ya? Aku bilang enggak, kan itu kan dia yang mau ikut sama Kiwil, jadi ya mau nggak mau lah, saya kan awalnya kebetulan dia ada di sini karena lagi event, lagi kerja. Karena kita mau ketemuan di sini di Bali gitu loh. Mau ya seneng lah. Ternyata ada dengar kabar seperti itu bahwa si mantan mau ajak istrinya. Akhirnya aku langsung ya sudah besok kita publishkan saja. Ya udah, aku juga udah malas. Dan aku minta izin sama Eva dulu karena Eva yang punya acara. Ya, Bunda bilang juga aku juga udah selama ini kan udah aku diam-diamin. Tuh ternyata aku difitnah, dibilang aku dekat lagi sama Kiwil, cemburuin. Padahal memang sudah tidak ada apa-apa. Dan terus juga kan Bunda ada beberapa teman saya yang dekat sama dia, tapi ternyata sama Romi dia kecantolnya. Ada juga yang orang India, orang internasional, orang lokal. Tapi ya alhamdulillah ya Bun ya, sekarang dapat Romi yang juga memang sesuai lah dengan beberapa kriteria yang Bunda cari. Selama beberapa bulan ini dia yang lebih peduli sama aku. Asik. Tapi lagi berbunga nih gue pakai bunga spesial buat juga. Gue berbunga nih. Dewi, gue berbunga Dewi. Gue juga berbunga nih. Oke, Bun, udah dikenalin sama anak-anak belum sih? Atau udah pernah ketemu sebelumnya sama anak-anak? Belum, karena kan mau ketemu selalu kocar kacir nih yang abangnya sibuk, ternyata salah. Dewi, lu kasih Dewi ya? Putus lagi Bunda. Enggak, posisi yang tadi oke. Okay. Ayo sini dekat ininya. Wifi-nya.
Udah tuh cakep. Wifi-nya nah kita udah ada wifi. Oke, tapi memang seperti apa sih gitu kan? Artinya sudah dipublish gitu kan. Ini kan menunjukkan keseriusan Bunda sama Romi sendiri nih akan sejauh mana? Doain pokoknya aku baik, aku mau serius. Doain. Oke, Bun, bisa dikatakan trauma nggak sih? Terus sekarang kan sedang menjalani hubungan yang Trauma enggak. Tapi gini, si laki-laki itu tidak baik dan tidak mengganggu rumah tangga orang. Oke? Tapi kekhawatiran nggak sih? Takutnya disakitin lagi kan? Atau gimana? Apa? Takut nggak sih disakitin lagi? Takut kecewa lagi? Sekarang gini, kalau kita terus tidak move on, hanya belum bisa dong menerima, akunya belum bisa dong menerima perceraian gitu loh. Makanya gitu loh. Jadi gini, aku yang penting jalan ini semua dengan satu aja dulu. Loh, saling buka, saling cerita, saling ada komunikasi dari aja. Oke, Bun, bisa dikatakan Dan 22 bantu juga sama Eva lah, dibantu sama Eva lah. Support. Doa dukungan penuh buat Bunda. Oke lah. Mereka. Ya. Amin. Bun, 22 tahun menikah, 17 tahun di poligami, 5 tahun digantung. Seperti apa sekarang memang sudah lepas semua dan dirimu sekarang sedang menjalani hubungan dengan seorang pria yang mengemaskan? Kita 17 Jadi gini, cerita yang lama itu perasaannya sekarang aku agak tenang. Pertama agak tenang gitu dan happy. Aku mencoba untuk tidak terlalu terbawa emosi yang lalu-lalu gitu. Aku mencoba untuk menerima takdirku yang saat ini. Kan dulu kan Bun, dirimu kan merasa selama ini terlalu percaya dan kayaknya selalu mengalah terus gitu sama mantan gitu. Karena seperti apa nih kedepannya dirimu pengennya gimana sih gitu untuk merubah sikap juga gitu atau mungkin dalam berhubungan sama pria gitu Bun? Aku kan terlalu percaya sama Bunda. Oh, Sekarang gini, aku kan sekarang ini mencoba untuk gini loh. Kalau sama Romi ini kan aku kenal dari Eva. Nggak mungkin dong Eva ngebohongin gue, gitu loh. Dan aku mencoba untuk membuka lembaran hatiku buat si Romi, gitu loh. Saat ini aku mencoba untuk pelan-pelan dulu, gitu loh. Jangan sampai nanti terjadi seperti yang lalu-lalu. Makanya aku mencoba saling percaya aja lah, saling terbuka, saling komunikasi yang baik. Itu aja dulu buat aku, gitu loh. Karena memang Romi saat ini masih perhatian sama aku, masih baik sama aku gitu loh. Dan selanjutnya ya mungkin aku akan ke tahap-tahap yang berikutnya gitu. Maksudnya ya berjalan dengan baik, saya kenal dengan keluarganya, saling mengenal. Yang saat ini aku mengenal pribadi aku dengan dia dengan aku dulu gitu. Karena aku juga nggak mau dia kecewa sama aku pun juga nggak mau kecewa sama dia gitu. Seperti itu gitu loh. Kenapa sayang? Orangnya romantis nggak Bun? Atau seperti apa sih? Apa sih? Romantis nggak sih? Romantis banget orangnya. Duit dicium terus. Bunda di sini pegangin tangan. Dia mau ngalahin keromantisan Eva Berisima pengantin baru ya kan? Oke, Kak Eva sendiri nih bisa dikatakan menjadi mak comblangnya Bunda Rohimah gitu kan. Jadi kan tahu nih kedua belah pihak. Nah, menilainya dirimu sendiri seperti apa sih lagi bucin-bucinnya mereka? Iya, kan mereka ini lagi dalam penjajakan dan saling jatuh cinta. Ternyata dengan seiring berjalannya waktu, ternyata Bunda Rohimah tercantol nih sama Romi dari beberapa kandidat calon ya. Ya maksudnya kan aku karena Bunda Rohimah selama ini kan ada beberapa yang coba membuka hati dengan beberapa pihak. Romi adalah orang yang terpilih asik. Jadi saya melihat juga sosok Romi itu lembut. Sosok Romi itu adalah lelaki yang bisa memperlakukan wanita pada posisinya dia
kenyamanan, rasa apa ya, rasa percaya dan confidence untuk dicintai gitu. Jadi kan bunda itu dicintai dari orang yang lemah ketika kalau udah uyuyuin gitu kan, manja. Tapi kan juga Romi adalah, selain itu juga Romi adalah sosok pekerja keras. Dia juga saya memperkenalkan bunda punya kualitas, punya kerjaan, punya kualitas, dan basically mereka orang baik-baik, dalam arti tidak ada histori yang mungkin mempermainkan, yang saya tahu seperti itu. Karena kan namanya jodoh kita nggak ada yang tahu ya Bu, nah kalau kita berjodoh ya gini, mengenal orang rencana manusia baik, tapi kan lebih baik rencana Tuhan gitu. Ya, harapan saya sih melihat Bunda dan Romi ini semoga itu ya lanjut dan menuju ke hal ya, bertahap menuju ke hal yang baik, dan tentunya harapan saya yang terbaik buat Bunda, buat Romi juga. Sebagai sahabat saya ikut senang karena kan dulu Bunda sering galau-galau curhat-curhat sama aku ketika setelah konflik yang ada di kita dan udah berakhir, kita menjadi sahabat, menjadi saudara. Jadi banyak hal yang saya tahu tentang Bunda, dan saya mengenal Bunda begitu luar biasa, sosok wanita yang hebat, yang tangguh, yang pokoknya tegar dalam menghadapi segala situasi kehidupannya. Dan dari situ aku berpikir Bunda udahlah, saya bilang kan itu udah masa lalu, dan Bunda udah mengambil keputusan untuk bercerai. Jadi untuk mengobati luka hati kan, sakit hati itu obatnya memang, kalau menurut saya sakit hati itu obatnya memang harus hati. Jadi jangan empedu ya, jangan empedu. Jadi saya bilang sama Bunda, coba membuka diri, jangan terlalu berlarut dalam perasaan, karena kalau kamu menyimpan luka itu yang itu akan menggerogoti kebahagiaanmu di masa depan. Jadi biar masa lalu berlalu dan buka lembaran baru, karena hidup kita masih panjang. Jadi nggak ada, aku bilang, orang yang suci yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang yang tidak suci yang tidak punya masa depan. Berarti tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, di bumi. Jadi kita ikhlaskan, kita menerima, memaafkan, dan berdamai dengan kehidupan. Dan akhirnya kita saling bersharing, saling bertukar pikiran, dan saling menasihati, dan dalam arti kita curhat-curhat aja ya Bun ya. Dan akhirnya Bunda bilang oke lah, aku coba mengenal dulu. Kemarin juga saya udah kenalin dengan saudara Janu yang Gugi, yang orang India juga pernah juga, tapi ternyata tidak mungkin karena komunikasi. Sebenarnya Gugi saya suka banget sama Bunda juga, tapi komunikasi juga kurang, artinya belum terlalu bisa bahasa Indonesia, dan syukurnya Bunda ngerti, dia juga bisa bahasa Indonesia. Jadi akhirnya kurang nyaman nih, kayaknya ada hal yang kayak miskomunikasi. Akhirnya ada beberapa nih lagi sama Bunda gitu kan, dan terpilihlah ini Romi. Nah sebenarnya udah lama, udah tanggal bulan Maret yang waktu aku ajak Bunda ke Bali itu, aku udah coba kenalin Bunda. Jadi kan kayak aku di Bali, aku banyak kawan kan, jadi aku bilang ini Bunda kenalin, ini jadi saudara aku sekarang. Kita saling bertukar nomor lah. Ya itu kan terserah mereka ya. Kalau saya kan cuma memperkenalkan. Jadi kalau kedekatan mereka, ya mereka yang jalan secara natural, secara apa adanya. Jadi kemarin aja pas Bunda bilang, iya ini Mas Kiwil kan ada ya udah kayaknya publish aja ya Pak. Ya udah terserah Bunda, kalau Bunda udah siap lahir batin untuk publish, silakan. Oke, silakan saya bilang. Karena kan kesiapan dari Bunda, kesiapan tadi mau gue umpetin sampai 2 tahun loh. Iya. Dewi tadi mau gue umpetin sampai 2 tahun loh baru ke publish loh. Kelamaan Bunda. Tapi Bunda bisa dikatakan kemarin kan artinya memang ketemu mantan, ketemu Bang Kiwil gitu kan. Responnya dia tuh gimana ke Bunda sama ke pacarnya Bunda? Oh enggak, dia nggak ngobrol, dan dia kayaknya kelihatan kaget ya. Gitu. Ternyata nggak tahu kagetnya gimana, pokoknya aku juga nggak ngobrol, aku nggak ngobrol sama Bang Kiwil. Aku ada korek dia. Kan kamu bawa Fenty Mas, Mbak Fenty-nya nggak diajak, dia masih menjaga Bunda. Sebenarnya dia menjaga Bunda, tidak membawa Fenty acara saya. Ternyata Bunda mending membawa pasangannya. Apa nggak hancur hatiku? Hancur. Asik. Jadi terakhir Bunda merasa sekarang makin happy atau lebih dari happy? Lebih dari happy. Asik. Tapi gini, happy-nya aku tidak langsung tidak terlena ya, gitu. Happy-nya aku tetap
happy menjaga batas, itu aja. Kayak sekarang ini aku ada di Nusa Penida, aku nggak sama dia. Tommy di Di Bali, di Seminyak, karena dia lagi ada kerjaan, lagi ada event. Itu baru aku ketemu dia lagi, insya Allah gitu loh. Jadi mumpung ada di Bali ini, aku manfaatkan untuk bisa saling ketemu, untuk bisa saling komunikasi yang baik. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Jangan balik. Oke udah selesai.